Halo, selamat datang di channel Catatan Babah. Jadi, eee, terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jadi, perkenalkan namaku Agung dan aku seorang ayah baru dengan anak bayi perempuan di usia jalan 19 bulan. Oke, di channel ini aku, bercerita bercerita tentang kehidupanku, terus tentang bagaimana aku menjalani pengasuhan, menjalani bagaimana aku merawat anakku dan kali ini aku akan bercerita tentang, jalan-jalan pagi bersama anakku. Jadi, dengan kemajuan teknologi sekarang, jadi apapun yang, apa ya, aku lakukan biasanya aku share ke beberapa AI. Jadi, ini murni ceritaku, terus aku coba share dan, eee semoga jawaban AI itu bisa membantu perspektif atau bahkan, eee, ada hal yang membuat kita mendapatkan manfaat dari jawaban-jawaban itu. Aku agak belibet karena ini udah setengah 11 malam, jadi biasanya aku tidur dulu, biasanya temen aku tidur, nanti aku ceritain deh. Aku tidur, terus aku bisa bangun sekitar jam 1 jam 2 pagi. Cuman ini tadi habis tidurin ternyata belum bisa tidur, jadi ya udah aku bikin konten aja. Oke, jadi sebenarnya, ceritaku ini tuh biasanya aku awali dari ritual pagi. Jadi kita gantian, aku sama istriku tuh gantian. Jadi kalau pagi tuh biasanya yang nyiapin, malamnya istriku nyiapin sarapan untuk anakku. Jadi pagi tuh tinggal aku angetin dan, aku stimulasi. Jadi, anakku tuh biasanya bangun sekitar jam 5:30 pagi, dulu sih sebelum ketemu dokter anak. Jadi, 5:30 pagi terus, sekitar 2 bulanan ini di bulan, Juli, 2 bulanan ini tuh akhirnya alhamdulillah bisa tidur lebih panjang. Jadi anakku selalu masuk kamar itu di antara jam 8 sampai 8:30 itu sudah masuk kamar atau kalau memang tidur siangnya cuma sedikit biasanya jam 7 malam itu sudah masuk, kamarnya. Jadi, setelah aku tidurin kalau pagi biasanya bangun di antara jam 5, anak subuh sih sebenarnya jam 5:30, 5:30 kayak gitu dan biasanya aku kasih air putih dulu, terus aku ajak-ajak jalan. Nah, ini ceritanya. Jadi di dekat rumah itu, kita biasanya nyusurin kampung. Nah, nyusurin kampung ini tuh, eee, bener-bener kampung ya, maksudnya ada sawahnya, terus, ternyata ada kolam ikannya, walaupun, tidak terlalu deso, karena di pinggiran, kota ya, jadi kita tinggal di daerah Sleman, tapi, udara yang didapat itu ternyata sangat-sangat menyenangkan gitu. Jadi sawah tidak terlalu jauh, kolam ikan juga tidak terlalu jauh. Jadi menurutku, eee stimulasi setiap pagi itu, sangat-sangat berdampak buat anakku. Oke. Jadi aku menanyakanlah ke AI, jadi, manfaat jalan-jalan pagi untuk anak itu apa? Ternyata manfaatnya banyak banget dan juga, untuk orang tua juga. Jadi tidak hanya untuk anak tapi juga ternyata buat aku tuh ternyata berguna. Jadi sekarang aku menjadi orang tua sadar bahwa kok banyak ya dulu tuh melihat bapak atau ibu tuh muda, bapak ibu muda itu ngajak anak-anak yang kecil tuh jalan-jalan pagi tuh ternyata banyak banget manfaatnya. Oke, jadi, aku coba share ya, jadi apa yang bisa aku ambil. Jadi, aku bukan dokter, jadi mungkin klaimnya ini salah, cuman aku mencoba untuk mengafirmasi bahwa informasinya ini tuh membuatku tuh yakin bahwa apa yang aku lakukan itu benar, gitu. Oke, jadi, dari sudut neuroscience perkembangan anak, jadi kegiatan ini itu ternyata merupakan stimulus kompleks yang langka. Jadi, anakku tuh kan sering lihat ikan, terus lihat ayam, lihat sawah gitu. Jadi saat anak melihat ayam, otaknya itu sedang membangun skema kognitif melalui proses yang disebut perceptual narrowing. Jadi ini adalah pondasi kemampuan kategorisasi benda hidup atau mati. Jadi ngeliat ayam, ngeliat kucing itu ternyata tuh ada ilmunya, oke. Terus kadang-kadang aku tuh
tidak, apa ya, tidak sering ngajak ngobrol. Jadi aku memang ada beberapa momen aku ajak ngobrol, tapi ada beberapa momen aku diamkan. Jadi biar dia itu menikmati keheningan gitu. Jadi nggak terlalu aku cerewet, tapi, ada beberapa momen aku jalan sendiri gitu, aku jalan, aku dorong, ya kita hanya menikmati jalan pagi gitu. Oke, aku akan lebih banyakin detailnya jadi, ini, apa namanya, mungkin videonya sekitar 10 menit jadi tonton sampai habis ya. Jadi di manfaat untuk anak ini dari ilmu neuroscience perkembangan anak, jadi ada suara gemericik air itu menambah stimulasi korteks auditory, terus embun pagi di kulit. Kadang-kadang kalau lewat sana itu masih ada embunnya, jadi mengaktifkan korteks somatosensori. Jadi kalau teman-teman nanti bingung nih apa, nanti cari sendiri aja ya karena detailnya mungkin panjang. Terus koneksi PFC dan amigdala. Jadi keheningan bersama Bapak itu melatih regulasi emosi. Terus membangun cognitive map. Jadi rute yang sama itu membentuk hipocampal spatial mapping. Jadi beberapa kali kalau sudah seperti itu aku bisa naik motor di jalan yang sama atau bahkan itu tuh anakku tuh sudah ngerti bahwa, oh di situ ada sawah, di situ ada kolam tuh udah ngerti dia. Oke, ternyata manfaatnya untuk Bapak itu adalah neurogenesis di dendrit gyrus. Jadi ritual jalan kaki itu meningkatkan pertumbuhan neuron baru, juga penurunan amygdala activity. Jadi paparan alam, apa namanya, udara, lihat sawah, lihat, apa namanya, kebun, ikan itu menurunkan kecemasan sampai 34%. Oke, terus yang kedua itu ekologi perkembangan. Jadi untuk anak itu interaksi ayam, sawah, dan bapak itu membangun pemahaman ekosistem sederhana. Terus juga menciptakan rasa dunia itu bisa diprediksi. Dan untuk bapaknya, ekosistem sportif. Jadi ngobrol dengan petani tetangga itu memperluas jaringan sosial. Jujur, anakku tuh kalau pagi anakku tuh kalau pagi, anakku tuh kalau sudah ketemu jadi kan kita tinggal di kompleks, sama satpam tuh udah nggak takut. Jadi dia tuh udah kalau lewat tuh udah langsung dada-dada kayak gitu. Jadi karena beberapa kali aku ajak dia untuk, ngobrol sama satpam gitu. Terus, masih untuk Bapak nih, jadi untuk membuat makrosistem sehat, jadi memperkuat identitas ayah Indonesia. Terus ada juga nih poinnya psikologi positif. Jadi apa maksud skill positif? Jadi untuk anak itu memicu rasa kagum, itu membuat stimulasi sirkuit dopamin. Jadi melihat mata terbit itu biasanya aku tunjukin tuh, "Dek, itu ada matahari," kayak gitu. Terus ada mindfulness bawaan, jadi mengamati ayam berulang, mengamati matahari. Jadi melatih perhatian penuh. Karena kan kadang-kadang apa namanya, di dekat sawah itu bisa ada ayam-ayam yang lewat gitu. Terus apalagi ya, oh ya untuk Bapak restorasi perhatian terarah. Jadi fokus pada langkah-langkahku, terus juga memaknai menemani. Jadi ada tingkat kepuasan dari dalam diriku gitu. Lanjut lagi ada motor development. Jadi goyangan stroller itu ternyata melatih keseimbangan dinamis si anak gitu dan juga menunjuk ayam jauh. Jadi kadang-kadang tuh anakku tuh udah bilang gitu. Jadi koordinasi mata, tangan sama ruangnya tuh ternyata terkoneksi. Dan Bapak nih, jadi low impact exercise. Jadi dorong stroller itu membakar kalori sekitar 105 kalori per 15 menit. Jadi aku tuh biasanya sekitar 30 sampai 40-an menit tuh muterin kampung gitu. Terus menurunkan juga kortisolnya. Nah, ini nih yang aku suka. Jadi, menambah dan juga memperkuat linguistik kognitif untuk anak. Jadi bapak ketika bilang, "Itu ayam Dek, itu ayam itu," jadi anak memahami penanda linguistik. Jadi, kadang bisa aku ucapkan ini ayam, terus kalau di rumah ada ayam itu jadi dia udah, "Ayam di mana tuh?" Dia bisa nunjuk-nunjuk gitu. Terus juga bahasa sensori ketika dingin atau basah gitu, jadi membangun kosakata konkret. Dan untuk Bapak, komunikasi minimalis efektif, jadi, akan menambah kecerdasan pragmatisnya seperti apa gitu. Terus di dalam ini banyak loh, ada 7. Jadi nomor keenam adalah sosiologi keluarga, jadi pembentukan family script, jadi ritual transgenerasi yang bisa diwariskan, ritual jalan pagi tuh. Terus lihat bapak di ranah domestik, jadi internalisasi kesetaraan gender. Terus untuk bapaknya, ya jadi mendapat pengakuan sosial dan mendukung
dapat didukung komunitas. Yang terakhir itu medis holistik. Jadi paparan sinar matahari itu mengoptimalkan penyerapan kalsium untuk anakku dan terapi udara bersih. Jadi jarang banget sih sebenarnya anakku tuh bersin-bersin tuh jarang banget. Terus untuk bapak terapi kardio lembut, menurunkan tekanan darah dan mengatur ritme sirkadian. Nah, jujur ya, aku tuh merasa, eee, momen, nganterin atau bahkan nganterin, momen ngajak anakku jalan pagi itu sejujurnya itu menyenangkan walaupun mungkin badan terasa capek ya kayak gitu dan, kadang aku belum bisa mengungkapkannya dengan kata-kata karena ini pertama kali aku menjadi ayah yang aku sudah menunggu hampir 6 tahun terus, mencoba untuk tetap waras ketika, dia apa ya, dia lagi tantrum atau apa. Terus ternyata dampak dampak aku ngajak dia jalan-jalan pagi itu ternyata membuat bonding aku sama anakku tuh ternyata sangat kuat gitu. Terus ya harus aku cerewet tapi menemani dia sepanjang hari, sepanjang pagi itu ternyata, eee, aku tahu bahwa anakku tuh perlu stimulasi yang memang sehat gitu. Aku nggak perlu stimulasi yang mahal, cuma muterin kampung, lihat sawah, lihat ikan, ngasih makan ikan tuh ternyata sangat-sangat bermakna lah gitu. Ternyata muterin kampung tuh apa atau bahkan nanti aku cerita ya, ngasih makan ikan tuh ternyata tuh banyak juga manfaatnya untuk anakku gitu. Nanti aku cerita ya di momen selanjutnya ya, gitu. Jadi, apa ya, jika bapak atau parents punya waktu untuk mengajak anaknya jalan pagi atau bahkan, eee, punya waktu luang untuk berdua, untuk ya nggak harus jalan pagi sih. Mungkin bisa ngedate atau bahkan kadang-kadang kalau istriku lagi sibuk, aku akan ngedate kepada anakku muter-muter naik motor, eee, biar anakku tuh tahu bahwa dunia ini tuh nggak cuma di rumahnya gitu. Jadi segitu aja ya ceritaku, bahwa manfaatnya banyak dari jalan pagi bersama babahnya, gitu aja. Oke, gitu aja ceritaku untuk video kali ini. Semoga para parents yang sedang merawat bayinya, merawat anaknya selalu di apa ya, selalu dibarengi dengan rasa cinta bahwa anak kita tuh nanti akan bertumbuh dengan cepat sekali. Itu aja. Terima kasih saya Agung. Jangan lupa subscribe. Bye bye.